Mari kita bersatu di dalam doa teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan pertemukan kami melalui Zoom dalam terapan regional JPA yang dilakukan di Papua. Kami mohon kepada Tuhan, seluruh peserta dari seluruh daerah, seluruh yang sudah mendaftar, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai selesai. Dan biarlah banyak hal yang kami dapatkan, yang dapat kami pakai dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat pelayanan masing-masing. Engkau juga memberkati para pembicara, narasumber yang sudah Tuhan percayakan dengan hikmat Tuhan. Mereka memperlengkapi setiap peserta yang hadir pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan Ibu Lydia. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan selaku Ketua JPA Regional Papua atau Jaringan Pelayanan Anak Papua. Silakan Ibu Lydia. Baik, makasih Pak Igrea. Terima kasih untuk teman-teman semua yang boleh bergabung di kegiatan ini. Untuk semangat Tuhan teman-teman bahwa kegiatan terapan atau temu raya penggiat anak, kalau untuk Papua Barat sendiri itu adalah kegiatan wajib tiap tahun kami laksanakan. Tahun kemarin kami tidak buat, berhubung kami ada temu raya terapan nasional yang diselenggarakan di Malang, dan rencananya di tahun ini kami buat, dan itu juga sudah kami mau fixkan di bulan Agustus. Semua pembicaranya sudah oke, tetapi karena COVID-19 ini akhirnya saya dengan Pak Igrea berbincang-bincang bahwa kegiatan ini memang tetap harus jalan, tetapi dalam bentuk yang lain kita buat dengan sistem online. Dan puji syukur, puji Tuhan, untuk kesempatan kali ini yang memang tidak hanya terbuka untuk teman-teman di Papua saja, dan kami bersyukur ada banyak teman-teman baru, terutama teman-teman dari Ambon. Saya bersyukur bahwa teman-teman dari Ambon boleh bergabung. Ke depan saya berharap bisa bekerja sama dan kita bisa buat ada JPA di sana, dekat-dekat dengan Sorong, jadi kita bisa saling komunikasi untuk bisa laksanakan kegiatan-kegiatan di sana. Terima kasih untuk semua teman-teman dan semua pembicara juga yang boleh berpartisipasi di hari ini. Puji syukur juga peserta di hari ini ada sekitar 90 orang, walaupun sebenarnya masih banyak yang mau daftar. Tadi masih sempat di time limit itu WA, saya bilang Kak minta maaf, kapasitas kami untuk kali ini hanya ada 100 dan itu sudah full. Kedepannya kami berharap kalaupun nanti kami buat lagi bisa mendaftarkan diri jauh-jauh hari sebelum time limit sehingga masih bisa dapat kuota. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua yang bergabung di hari ini, dan kiranya boleh mendapatkan berkat, mendapatkan pelajaran materi hari ini dengan baik yang bisa dipakai untuk pelayanan kita bersama dengan anak-anak. Terima kasih Pak Igrea. Oke, lanjut aja langsung ke Pak Ahmad sebagai Ketua Jaringan Pelayanan Anak Nasional, ya, sebelum nanti kita masuk ke sesi. Monggo Pak Ahmad, silakan. Terima kasih Pak Igrea. Salam teman-teman semua. Shalom. Saya dan teman-teman pengurus di JPA Nasional menyambut dengan sangat besar hati antusiasme teman-teman penggiat anak di Papua, di Ambon, juga sebagian dari Sulawesi juga ikut gabung. Luar biasa, sampai 90 full, bahkan ada yang ditolak oleh panitia. Mungkin nanti mesti buat untuk yang kedua kalinya Kak Lydia dan Kak Susmika, ini luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Menyambut juga Pak Jarod yang bersedia berbagi dengan kami. Terima kasih Pak. Bagi saya penggiat anak itu adalah para pemimpin, dan yang membedakan pemimpin dengan pengikut itu inovasinya. Dan kalau kita bisa terus belajar seperti ini, maka akan memungkinkan untuk kita terus berinovasi dalam pelayanan kita, baik pada masa pandemik ini maupun sesudahnya. Jadi banyak hamba Tuhan luar biasa dalam 2 hari ini. Kita akan menimba pengetahuan, ilmu, pengalaman dari beliau-beliau. Saya percaya kita akan diberkati, diinspirasi untuk kita berbuat lebih banyak lagi buat anak-anak yang kita layani. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ibu ya. Terima kasih. Ya, sebelum saya serahkan ke Pak Jarod, jadi teman-teman pasti sudah kenal semua dengan pembicara kita yang pertama ini, gitu ya.
saya kenal Pak Jarod ini lama, Pak Jarod sebetulnya, gitu ya. Tahun 96 saya sering undang Pak Jarod dengan teman-teman di persekutuan hamba-hamba Tuhan di Neglasari Sewan. Jadi dulu kalau Pak Jarod seminar saya suka ngoperasiin PowerPoint-nya nih Pak Ahmad, gitu ya. Masih belajar ceritanya gitu. Ya karena sudah lama nggak ketemu, jadi ya saya banyak belajar. Saya berteman dengan anak buahnya Mas Tardi, ya di HHK. Ya mestinya bulan Juli kami harusnya ke Sabah, Bintulu, Malaysia bersama Pak Jarod, tapi karena COVID akhirnya juga dibatalkan, gitu ya, ditunda untuk tahun depan. Ya. Oke Pak Jarod, monggo langsung saja karena teman-teman sudah pasti menunggu ini. Silahkan untuk masuk sesi pertama. Kalau ada PowerPoint-nya bisa langsung di-share juga. Saya sudah open. Ya, silakan Pak. Ya. Oke, selamat siang ya, menjelang sore kalau di Papua. Ya, saya juga pakai batik Papua. Ya, saya akan sampaikan pendek sekali karena saya mengharapkan tanya jawab. Jadi, saya akan sampaikan materinya pendek ya. Dengan demikian sebenarnya hanya sebagai brainstorming. Lalu setelah itu saya lebih senang menjawab pertanyaan karena kalau saya bicara terus jangan-jangan ya ini saya kemarin dengar di YouTube, wah yang ini kemarin dengar saya ikut acara yang lain seperti ini juga materinya. Nah, udah ngomong panjang lebar, saudara sudah dengar. Jadi saya akan usahakan polanya pendek. Jadi nanti sesi tanya jawabnya yang saya harapkan lebih lama. Namanya talk show, seminar, kalau nggak ada yang bertanya ya bubar. Jadi silakan bertanya banyak-banyak. Tapi saya sampaikan singkat dulu. Berbicara parenting, baik pandemi atau bukan, ya sama-sama eranya era digital. Memang era pandemi ini membuat proses digitalisasi itu menjadi semakin dipersingkat, dipercepat. Tanpa ada pandemi, kita sudah ada shifting. Shifting itu perubahan yang lebih cepat daripada revolusi. Tapi dengan adanya pandemi, maka mau nggak mau, yang tadinya nggak pernah pakai teknologi digital, dipaksa deh. TK Happy Holy Kids yang di Manokwari pun juga, sekolahnya pakai Zoom. Lalu program apps-nya pemerintah yang sudah ada, ya yang tadinya sudah ada tapi nggak dipakai, wah jadi dipakai. Laporan kegiatan kelas juga lewat apps pendidikan. Jadi lewat situasi seperti ini kita dipaksa masuk dalam era digital. Tapi sebenarnya ada sedikit kegalauan dari saya. Kegalauannya apa? Ya anak mau nggak ada di rumah pegang gadget terus gitulah. Saya khawatir aja kalau yang diakses itu game kekerasan atau pornografi. Atau mungkin yang diakses bukan game kekerasan, pornografi yang oke-oke juga gitu. Tapi anak menjadi menemukan sebuah kesenangan baru. Jadi selama ini mungkin dia senang bermain, pergi ke rumah teman, ke pantai, ke hutan, tiba-tiba tidak bisa, lalu menemukan kesenangan baru. Wah, gadget ini asik banget, ya, lalu jadi adiktif. Atau misalnya yang selama ini gadget adiktif, lalu sudah mau sembuh nih, ya, hampir sembuh gitu, ya gara-gara PSBB kambuh lagi, ya mau ngapain lagi, nggak bisa yang lain. Jadi kambuh lagi gadget adiktifnya, maka saya akan berbicara di seputar hal ini, ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan, bagaimana menangani anak itu gadget adiktif dan pornografi, karena pornografi ini juga membuat semuanya jadi rusak dan aksesnya hari-hari ini aksesnya mudah sekali. Kalau zaman pornografi, zamannya Daud juga ada, Raja Daud juga ngintip Bathsheba mandi. Tapi kalau yang nggak punya rumah tingkat ya nggak bisa ngintip, jadi nggak punya akses. Zaman kakek saya juga ada pornografi, tetangga mandi di sungai diintip ya, kalau ketahuan digebuki sekampung ya kan. Kalau di Papua mungkin ditombak pakai panah gitu. Kalau di Papua katanya kalau di hutan mau macam-macam, ya pasang tombaknya itu kasih bendera, orang tahu nggak berani deket di dalam ada sesuatu gitu ya. Tapi ya mungkin ada yang berani ngintip juga gitu. Tapi resikonya besar. Kalau ketahuan bisa dipukuli orang. Nah, tapi lewat gadget ini kan tidak ada resikonya. Bahkan mungkin anak SMP, SMA sekarang itu ditanya sama temennya, kamu udah pernah lihat belum? Gitu ya. Belum sih gitu. Oh, kamu impoten ya gitu. Jadi anak yang belum pernah melihat malah dibully, dikira impoten.
Jadi gimana Pak zaman sekarang ini kita bisa bebas dari pornografi Pak gitu. Jangan berpikir nih yang peserta yang dari Jawa, ada yang dari mana lagi nih Ambon, ada yang lagi dari Pak Ahmad di Salatiga ya, mungkin pikir Pak di Papua nggak ada loh, nggak ada gimana saudara. Saya seminar di Timika, ada orang yang datang dari atas gunung saudara ya, di gunung di desa itu nggak ada sinyal saudara, nggak ada internet saudara. Bapaknya nanya, Pak anak saya kecanduan pornografi, loh gimana? Di kampung bapak nggak ada internet kok bisa kecanduan pornografi itu gimana? Lah anak saya itu main gamenya offline, sebenarnya tuh offline, beli gadget untuk main game offline yang semuanya diinstal. Tapi waktu liburan Pak, anak saya bawa ke Jakarta, bawa ke Jayapura, dapat akses internet. Wah rupanya dia dapat cerita dari teman-temannya, dia download semuanya itu Pak, udah di download Pak, naik gunung nggak perlu internet Pak, filenya dibukain. Waduh, ini saudara di desa nggak ada internet aja ada addictive pornografi. Jadi ini menurut saya kontekstual untuk dibahas di suku manapun di muka bumi ini. Nah, sekarang gimana caranya supaya anak tidak addiktif baik gadget ataupun pornografi, baik game kekerasan ataupun yang lain. Maka supaya anak tidak addiktif, anak harus merasakan kenikmatan relasi sebelum asiknya gadget. Saya ulangi lagi, anak harus merasakan kenikmatan relasi sebelum mengenal asiknya gadget. Ada yang bertanya, Pak Jarod, umur berapa Pak anak boleh dikasih gadget? Umur berapa saja, yang penting sudah merasakan nikmatnya relasi belum? Karena Tuhan itu menciptakan manusia, oikos itu makhluk sosial, makhluk yang bahagia dengan relasi. Tapi dosa memang merusak kemampuan relasi. Relasi dengan Tuhan rusak, akhirnya Tuhan menjadi menakutkan. Tuhan melangkah di Taman Eden, Adam sembunyi. Adam dan Hawa harusnya bahagia, relasi, tapi karena dosa, perempuan ini yang salah, saling menyalahkan. Nah, tapi manusia itu sebenarnya harusnya bahagia karena relasi. Jadi kalau anaknya umur 6 tahun, tapi selama 6 tahun usia dini, dia sudah merasakan asiknya bermain sama papa, main panah-panahan di hutan, main jungkir balik di pantai, wah berenang bareng ke pinggir pantai, diceburin, ngeri-ngeri sedap, tapi ditolong lagi, wah asik banget nih sama papahnya, wah dipeluk mama itu nyaman banget. Lalu dia pegang gadget, menarik sih, tapi sama asik beda. Ketika anak bermain sama temennya, wah mungkin jorok-jorokan, mungkin bercanda-candaan, itu ada respon dan meresponi. Itu tidak bisa dengan gadget. Gadget hanya bisa dimainkan, tapi tidak bisa meresponi. Jadi, tapi kalau anak belum pernah merasakan nikmatnya relasi bermain dengan teman, belum pernah merasakan nikmatnya relasi dengan ayahnya, dengan ibunya, maka begitu dapat gadget, dia akan berkata, ini yang saya cari selama ini, nikmat sekali, aku nggak pernah dapat kenikmatan. Maka cara atau kapan anak diberikan gadget? Setelah dia puas dengan relasi, dia merasakan nikmatnya relasi, dia menjadi makhluk hidup seperti yang dirancang Tuhan, bahwa bisa bahagia dari relasi. Maka yang paling penting, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan orang tua. Maka saya berikan kesimpulan sementara, per bagian ada kesimpulannya. Berikan anak kenikmatan cinta kasih yang asli, mereka tidak akan terikat yang semu. Yang semu itu narkoba, gadget, semuanya. Walaupun memang perlu ya. Bermain dengan gadget juga bisa bikin pinter kalau permainannya game edukatif. Mengakses gadget bisa menaikkan kecerdasan kognitif kalau yang diakses informasi. Pakai gadget untuk ibadah, ya rohaninya naik. Tapi walaupun yang diakses ibadah, tapi sehari 10 jam, ya matanya jereng, pulsanya habis, kantongnya yang sakit, nggak bisa bayar pulsa. Jadi untuk mengakses yang baik pun ada batas waktu yang idealnya. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana kita bisa mendidik era anak di era digital ini. Maka supaya dia bisa punya sendiri kemauan untuk menolak itu, dia harus punya kekuatan yang dari dalam. Maka mendidik anak, mau anak kandung, mau anak buah, mau anak di rohani, mau di gereja sekolah minggu, nomor 1 ya bikin muridnya lahir baru, anaknya lahir baru. Idealnya memang orang tua.
Idealnya itu ayah ibu yang melahirkan anak ke bumi, dia juga yang melahirkan anak itu ke sorga, melahir barukan PI pribadi. Nanti tanya sama pelayan yang lain bagaimana PI pribadi anak, atau bikin workshop PI pribadi anak. Tapi intinya mendidik anak itu dasarnya satu, tidak bisa yang lain, yaitu membuat dia kenal Tuhan, membuat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang dengan itu dosanya dihapus. Ketika dosanya dihapus, dia akan punya kemampuan membangun relasi, karena dosa merusak manusia berkemampuan relasi. Ketika Adam berdosa, Tuhan datang. Harusnya kalau Tuhan datang saya senang, saudara. Kalau saya kan anaknya Tuhan, roh saya sudah ada Roh Kudusnya, maka saya merindukan Tuhan datang. Wah, begitu Adam dosa, mendengar langkah Tuhan, dia sembunyi di balik pohon. Karena itu cara nomor 1 ini tidak bisa di skip. Nanti cara nomor 2, 3, 4, 5 nggak ada artinya tanpa yang nomor 1, ya, membuat anak lahir baru. Apalagi gereja, sekolah minggu ini, para guru sekolah minggu ini bukan pelawak untuk melucu-lucu gitu ya. Gereja bukan organisasi sosial, dicari member banyak-banyak biar omsetnya naik, koleksinya naik, perpuluhannya naik, wah kita semuanya makmur dapat gaji. Ini perusahaan atau gereja? Kalau gereja itu membuat orang lahir baru, itu yang paling penting. Pastikan setiap anak masuk surga, itu yang penting. Ya. Nah, kalau anak sudah lahir baru, singkatnya ya, maka langkah yang kedua apa dong ya? Atau masih langkah bagian dari langkah pertama. Kalau anak sudah lahir baru nanti namanya ibadah itu menyenangkan. Aku bosan ibadah. Kemungkinan besar dia belum lahir baru. Kalau lahir baru dia akan menikmati ibadah. Di rumah nanti orang tuanya bisa bikin misbah keluarga. Di gereja ada sekolah minggu. Mereka merindukan firman. Mereka merindukan bersekutu dengan Tuhan. Karena rohnya sudah ada Roh Kudus. Sudah lahir baru dia akan rindu untuk bertemu Tuhan. Kalau anak sudah punya kerinduan seperti itu 80% dari anak udah selesai, kira-kira gitu. Kenapa? Bukan berarti anak yang lahir baru tidak akan nakal ya. Tapi kalau anak lahir baru nakal itu nanti ngomongnya enak. Nah, kalau kamu nakal, Tuhan sedih gitu ya. Jangan salah ya, jangan salah nasihat ya. Kalau Tuhan marah, kalau Tuhan marah. Kalau aku nakal, yang seneng aku siapa? Yang cinta aku siapa? Setan cinta kamu. Oh, setan baik ya. Biarpun aku nakal, dia cinta aku. Aku pilih ikut setan dah gitu. Jadi kalau anak nakal jangan bilang nanti Tuhan marah, setan cinta gitu ya. Kamu nakal, Tuhan cinta. Tuhan mati bagi kamu. Tapi Tuhan sedih kalau kamu nakal. Kamu udah ditebus sama Tuhan ya. Jangan salah nasihat, karena itu nasihat akan mempengaruhi mindset, pola pikir, teologi dari usia dini. Mengenalkan anak sejak usia dini membuat dia lahir baru bukan berarti sempurna, bukan berarti tidak akan nakal dan salah. Karena waktu nakal kita punya cara yang baik dan efektif untuk menegur dari kesalahannya. Saya kasih kesimpulan lagi. Jadi ini kayak quote ya. Quote itu tadi ngomong panjang lebar, intinya ini. Anak yang lahir baru akan memiliki kekuatan moral untuk menolak game, kekerasan, dan pornografi. Karena zaman sekarang itu tidak bisa bikin peraturan supaya yang menolak itu anak sendiri. Tidak boleh mengakses. Iya mah, iya. Nurut ya. Iya mah, gitu ya. Dia pergi ke rumah teman, akses di sana. Siapa yang tahu? Selama dia pegang gadget, ada pulsanya lagi. Nggak ada pulsanya aja. Orang tuanya, wah biar nggak mengakses yang aneh-aneh, nggak dikasih pulsa. Gitu. Di rumah ada wifi, tapi anak bisa dikontrol. Ya dia bawa HP-nya yang nggak ada pulsanya ini ke warung, ke rumah temen yang gratisan banyak wifi. Jadi kita tidak bisa membuat peraturan yang membuat anak tidak mengakses pornografi. Tapi kalau dia ada Tuhan di hatinya, maka Roh Kudus yang di hatinya akan berkata, aku tidak mau. Nah itu mendidiknya sampai pada level itu. Tentu tidak bisa selesai sebulan, jangankan sebulan, setahun juga nggak selesai untuk membuat mereka punya kekuatan moral. Tapi fondasinya lahir baru dulu. Tanpa itu gimana melangkah selanjutnya? Yang kedua, bagaimana anak bisa bebas gadget, game kekerasan, pornografi? Maka sentuh hati dengan cinta. Yang kedua, sentuh hati dengan cinta. Kenapa sentuh hati dengan cinta? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Markus pasal 7, Matius pasal 7, ada ayat yang lain, bahwa hati itu sumber kehidupan. Dari hati timbul pikiran, perilaku yang jahat, perzinahan, pembunuhan. Jadi perilaku sumbernya hati. Maka kita nggak bisa mengatur perilaku dengan peraturan. Itu bolehlah peraturan, kalau terlambat ke sekolah dihukum, reward and punishment. Tapi itu tidak kuat.
Yang paling kuat itu menyentuh hatinya. Karena kalau hatinya disentuh, perilakunya berubah. Ini siapa nih peserta di sini ya? Nggak usah bersuara, nanti malah berisik ya. Bisa angkat tangan boleh atau berkata dalam hati aja nih. Peserta seminar yang belum menikah. Nah, umurnya 20 sampai 30 tahun. Ada yang peserta seminar belum menikah? Banyak, Pak. Orang tua kalian itu ya, orang tua teman kalian yang seusia kalian. Nah, orang tuanya datang sama saya, Pak. Anak saya umur 20 sampai 30 tahun, Pak. Malas mandi, Pak. Malas gosok gigi, Pak. Malam itu enggak pulang-pulang, Pak. Tidurnya menjelang pagi. Perilakunya itu, aduh, Pak. Malas mandinya itu loh, Pak. Kalau soal yang lain, ya kalau malas mandi kan aku bau, Pak. Gitu. Gimana Pak Jarod? Doakannya, mendoakan didiknya supaya dia mau mandi. Gitu. Saya bilang sama orang tua yang nanya begitu. Bu, Pak, enggak usah didoakan supaya rajin mandi, enggak usah. Ya, enggak usah ditumpangi tangan, rajin mandi, enggak usah. Doakan punya pacar. Ya, begitu punya pacar, hatinya disentuh cinta, enggak disuruh mandi sendiri, sehari mandi 3 kali, seminggu keramas 4 kali, kerimbatnya 2 kali. Wah, putus cinta, enggak mandi lagi. Itu contoh bahwa cinta itu merubah. Cinta itu merubah, maka kalau mau merubah perilaku anak, orang tua harus menyentuh hatinya dengan cinta. Guru sekolah minggu harus menyentuh hatinya dengan cinta. Guru di sekolah harus menyentuh hatinya dengan cinta. Anak yang nakal karena kurang cinta, dimarahi, ya tambah nakal, saudara. Anaknya, muridnya nakal, jarang masuk, bolos, coba kunjungi rumahnya. Kunjungi rumahnya, mungkin bapak ibu guru akan tahu, oh ternyata anak ini kurang kasih sayang, oh ternyata bapaknya masuk hutan tidak pulang-pulang, oh ternyata bapaknya supir keluar kota tidak balik-balik, oh ternyata bapaknya dinas ke Jakarta sebulan sekali pulang-pulang gebudi anaknya lagi. Wah, ibu muncul belas kasihan. Wah, dari belas kasihan itu berkomitmen, aku mau jadi ibu, bapak kan angkat dari anak ini, mau tak sayang dia. Nah, begitu disayang, nakalnya sembuh. Kenapa? Disentuh dengan cinta. Jadi cara mendidik anak yang pertama lahir baru dulu supaya kepekaan akan cinta itu muncul. Langkah yang kedua adalah menyentuh dengan cinta. Ya Pak Jarod, terlambat saya ikut seminar Pak. Anak saya sudah terlanjur gadget adiktif Pak. Murid saya sudah terlanjur gadget adiktif Pak. Gimana caranya Pak? Lawan nikmat dengan nikmat. Tidak ada kata terlanjur. Cuma kalau sudah terlanjur memang lebih susah. Ya, lawan nikmat dengan nikmat. Apa itu lawan nikmat dengan nikmat? Contoh yang salah dulu ya. Ada orang tua yang salah gitu ya. Gimana salahnya? Melawan nikmat dengan kesengsaraan. Contoh ya. Nah, kamu jangan main gadget terus. Ya, gadget terus. Lalu ngapain? Ya, bantu mama ya bersihin WC. Itu kamarnya kotor dibersihin lah. Sama lantai disapu ya gitu. Itu namanya melawan nikmat dengan kesengsaraan. Kalau anak main gadget, jangan dilarang. Yuk mah, yuk nak kita ke pantai yuk. Ingat kemarin ke pantai, kita jungkir balik di sana, kita cegur-ceguran. Wah, oke, ya pergi ke pantai, main air, gak mungkin gadgetnya dibawa, nanti kena air basah, rusak, gitu ya. Melawan nikmat dengan nikmat, memberikan alternatif yang kreatif. Kalau yang namanya kreatif itu ya nggak ke pantai terus, tiap hari ke pantai ya bosen ya kan. Maka orang tua harus kreatif, guru harus kreatif, sehingga ketika anak adiktif maka ada alternatif. Jangan nggak ada alternatif. Nah, nggak boleh main gadget. Lalu ngapain? Ya terserah, nganggur. Ya pegang gadget lagi. Nggak tahu ngapain ya. Tugas guru itu kreatif. Tugas orang tua itu kreatif, mendidik anaknya, memberikan aneka alternatif. Oke. Kesimpulan bagian 2. Sentuh hati dengan cinta kasih, maka perilaku berubah, otak pun maksimal, dan prestasi akan luar biasa. Karena hati sumber kehidupan. Disentuh cinta kasih bukan cuma perilaku bahkan. Gerard Edelman, pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal, mengatakan bahwa otaknya akan hebat ketika anak penuh cinta. Yang ketiga, nomor 1 lahir baru, nomor 2 sentuh hati, yang ketiga gambar diri. Membangun anak gambar diri. Ini nggak selesai dalam setahun. Kalau anak lahir sekarang menikah umur 25, ya butuh waktu 24 tahun. Jadi membangun gambar diri ini panjang sekali, ya. Tapi intinya bisa dipercepat sebenarnya. Setelah lahir baru, dipenuhi cinta kasih, gambar diri adalah mindset, paradigma. Lahir baru bagian rohnya, cinta kasih bagian perasaannya. Nah, gambar diri ini bagian pikirannya, paradigma, mindset yang juga mempengaruhi perilaku. Hati mempengaruhi perilaku,
Mindset, paradigma, metanoia juga mempengaruhi perilaku. Cuma gambar diri ini sebagian dari mindset tentang diri sendiri. Jadi gambar diri itu adalah bagaimana orang memandang dirinya. Maka orang tua perlu meyakinkan anaknya bahwa mereka anak Tuhan dan Tuhan mencintai mereka apa adanya. Makanya kalau anaknya nakal, nak kamu jangan nakal, nak kamu tuh anak Tuhan, nggak pantas begitu. Nak kamu tuh jangan seperti itu, papa mama sayang kamu, ya. Kamu harusnya tidak berbuat begitu sebagai anak papa mama. Kamu tuh anak Tuhan, nggak boleh nyolong, ya. Kalau nyolong itu berarti bukan anak Tuhan. Kamu tuh anak Tuhan. Kamu tuh anak baik, nggak boleh nakal. Anak baik nggak boleh nakal. Sampai anak akan memandang dirinya, oh aku anak baik, aku anak baik, aku anak baik. Membangun gambar diri, label positif. Muridnya nakal, anaknya nakal. Wah, kamu tuh biasa anak nakal. Bisa baik gak sih? Sehari aja. Kemarin udah. Kemarin udah baik kan. Suruh baik kok sehari. Wah, anak nakal, kamu anak nakal. Lama-lama anak punya gambar diri, aku anak nakal. Ya, jangan bilang anak nakal, anak monyet kamu loh. Bilang anak monyet, muridnya dibilang anak monyet. Wah, anaknya sendiri bilang anak monyet. Pasti anaknya nyanyi lagu sekolah minggu. Lagu apa ayo kira-kira? Anak monyet di atas pohon, anak monyet, mamanya monyet, monyet kawin monyet, anaknya monyet, keluarga monyet, ya kan? Makanya jangan bilang anak monyet, ya kan? Itu merusak gambar diri, memberikan label. Jadi nomor 1 apa? Membuat anak lahir baru. Nomor 2, Tuhan dengan cinta. Nomor 3, bangun gambar diri. Yang keempat, jadi susah, terutama kalau anaknya sudah remaja. Kalau anak jadi udah remaja, anaknya jatuh cinta, anaknya terlibat pornografi, maka langkah nomor 4 menjadi sangat penting. Jadilah sahabat anak. Mau guru, mau orang tua, jadilah sahabat anak. Karena anak butuh sahabat, nggak butuh hakim. Banyak orang tua, banyak guru jadi hakim, menghukum aja terus. Ini guru, mama, papa, atau polisi sih? Mentilang terus, cari kesalahan terus. Ini mama, papa, guru, atau jaksa sih? Menuntut terus. Wah. Jadi papamu tuh apa gitu ya, kita tanya nih sama anak-anak, menurut kamu papamu tuh apa? Papaku tuh ya hakim, ya jaksa, ya polisi, digabung jadi satu. Lu gimana sih? Papa mama kok polisi, hakim, jaksa digabung jadi satu? Memangnya papamu punya pekerjaan double? Bukan sih, dia tukang menghukum kayak Pak Hakim, menuntut terus supaya saya sempurna kayak Pak Jaksa, tukang menuntut, lalu dia cari-cari kesalahan kayak Pak Polisi. Ya, anak disuruh memperdefinisi ayah ibunya dibilang hakim jaksa polisi gabung jadi satu ya. Mari kita menjadi sahabatnya. Dengan menjadi sahabat kita bisa menasihati, apalagi anak remaja hanya percaya sahabat, hanya dengar sahabat, hanya ikut sahabat. Bagaimana kita menjadi sahabat anak? Ya sering bepergi bersama-sama. Ya, baru kalau sudah sebagai sahabat bisa menuntun dia lepas dari gadget dan pornografi sebagai sahabat. Sahabat itu apa sih? Sahabat itu teman ngobrol, teman curhat. Jadi kalau anak cerita dia jatuh cinta, awas lo ya, jangan dulu lo ya. Lah itu bukan sahabat, itu nenek namanya sudah ya. Jadi jadilah sahabatnya. Wah gimana kalau kamu bisa cinta sama dia? Wah gitu, walaupun anaknya baru kelas 1 SMP. Anda belum siap, tapi tetap sebagai sahabat ya. Jangan putus ya, putus nggak boleh loh. Orang lagi jatuh cinta kalau disuruh putus mana bisa? Orang nggak bisa. Anak lagi jatuh cinta suruh putus jangan. Ya jadi sahabatnya aja ya. Tuh, Bu berantem sama si pacarnya itu yang bapak ibu nggak suka, ya kan? Kalau udah berantem baru kasih nasihat. Kamu pacaran 6 bulan udah dimarah-marahin? Iya aku dimarahin. Wow, apalagi nanti kamu menikah pasti digebuki. Emangnya siapa yang mau nikah sama dia? Loh siapa tahu kamu mau menikah sama Herodes satu itu ya kan? Kamu pasti digebuki. Ya enggak lah, siapa mau mikir mau menikah. Nah justru dengan ngomong begitu dia malah yang bilang enggak begitu. Jadi enggak usah marah ya. Kalau mau lebih rohani Pak, maksud anak pacaran didiamkan saja Pak, nasihatnya yang lebih rohani dong. Oke. Nggak usah marah juga tetap ya kan. Begitu anaknya SMP pacaran nggak usah marah, berdoa aja di kamar. Dalam nama Yesus putus, gitu. Nah, Pak, saya udah berdoa begitu nggak putus. Oke, tambah lagi doanya.
Tuhan, dalam nama Yesus, aku lepaskan roh pertengkaran. Bertengkar. Lepaskan roh pertengkaran, roh kegelisahan. Bertengkar. Saudara pernah berdoa gak melepaskan roh damai sejahtera? Pernah kan? Ya. Aku lepaskan damai sejahtera atas Israel, atas Papua. Nah, kenapa gak lepaskan roh pertengkaran gitu ya? Biar anaknya berantem loh. Begitu berantem baru dikasih nasihat ya. Makanya putus gitu. Lagi jatuh cinta disuruh putus ya. Anak berkata, mama jahat banget sih. Di muka bumi ini gak ada yang ngertiin aku. Semuanya menyalahkan aku, termasuk papa mama. Sekarang ada yang menerima aku, disuruh putus. Ini makhluk jahat ini ya. Orang gak terima nasihat dari orang yang jahat. Orang terima nasihat dari sahabat. Maka jadilah sahabat. Kesimpulan atau bagian segmen yang kelima ini ya. Orang tua adalah sahabat anak-anak. Dalam persahabatan, nilai-nilai kehidupan ditularkan melalui kebersamaan yang menyenangkan. Jadi menjadi orang tua itu orang tua yang menyenangkan, yang fun gitu ya. Termasuk jadi guru ya. Guru itu sahabat anak. Kalau jadi guru sekolah minggu yang bisa main kejar-kejaran sama anak, ya tergantung anaknya usia berapa ya. Anaknya remaja ya mungkin main basket bareng, diajak pergi ke puncak bukit di dekat Papua sana, Jayapura, atau dekat Sentani ada danau, lalu anak remajanya, nih gue yang potretin ya, nanti buat masuk Instagram kamu. Tahu nggak Bu Guru? Tahu nggak kamu? Bu Guru tahu lu ada tempat bagus banget, nanti buat pasang Insta di sana. Nanti aku rekamin aja, kamu bikin Instastory di sana. Wah, lu pergi bareng-bareng ke tempat yang view-nya bagus, jadi sahabat. Nah, baru di situ sambil duduk di bawah pohon, makan ubi, ya kan? Kita kasih nasihat dia, gitu. Atau mungkin kita beli dia McDonald, ya. Kita kasih nasihat. Nah, itu nasihatnya masuk. Jadi jadilah sahabat. Orang tua jadi sahabat, guru jadi sahabat, apapun posisinya kalau mau mempengaruhi anak apalagi remaja sahabat. Terakhir nomor 5 ya. Lahir baru, sentuh hati, gambar diri menjadi sahabat nomor 5. Setelah itu tanya jawab atau sesi yang lain. Ajari anak pola hidup. Ingat Daud jatuh, kenapa Daud jatuh? Karena Daud nganggur ya. Maka anak jangan nganggur. Berikan dia target, berikan dia kegiatan sesuai dengan usianya. Kalau dia sudah SMA, bahkan SMP juga udah bisa sebenarnya, suruh jadi asisten guru sekolah minggu. Ya, dia SMA, jadi guru sekolah minggu. Ya, atau mungkin nggak mau gereja-gerejaan, Pak, anak saya nggak suka banget kalau kegiatan gereja gitu, dia nggak terlalu suka. Ya, jangan dipaksa. Suruh aja kegiatan sosial, pramuka, pecinta alam. Yang penting jangan nganggur. Ya, karena waktu Daud nganggur, nah Daud lihat-lihat tetangganya, wow, jangan. Tapi motor juga ya gitu. Ya, jatuh deh, kenapa? Karena dia nganggur. Pendeta nganggur juga jatuhnya macam-macam lagi. Sedih lihatnya, dengernya kaget sampai kira-kira kita nggak percaya. Kenapa? Karena nganggur. Supaya nggak nganggur, maka ajari anak bersosialisasi. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Maka tapi dia tidak akan menjadi makhluk sosial tanpa punya pengalaman yang terkesan. Maka anak harus diajari ketemu pamannya, ketemu saudara sepupunya, lagi main bareng sampai akhirnya anak akan berkomentar, asik juga ya libur keluarga. Nah, dapat dia pengalaman ya. Atau mungkin kalau misalnya sekolah minggu atau sekolah Senin sampai Jumat ya, sekolah umum nih SD, SMP, SMA. Mungkin sebagai guru boleh lo Anda ngajak murid-murid, yuk gimana? Karena Anda pernah kan ke danau ini, tapi pergi bareng-bareng kan nggak pernah kan? Gimana kita pergi bareng-bareng? Nah, itu jembatannya terbentuk menjadi sahabat. Menjadi sahabat itu hanya untuk menjadi jembatan supaya bisa menularkan nilai-nilai kehidupan. Bikin kesibukan yang positif. Karena kalau kita ajak konsentrasi nggak boleh gadget, ngapain? Terserah. Nah, terserah. Orang tua nggak punya ide banget, gitu. Guru nggak punya ide banget. Ngasih nasihat, wah anak sekolah minggunya dikumpulin lagi, pakai kumpulnya serius lagi gitu. Begitu nasihatnya, jangan gadget ya, ngapain? Terserah. Yang penting jangan. Ya. Nasihatnya terserah itu bukan nasihat ya lah. Ya dia langsung dalam hati nih ya, kalau berani ngomong kayak saya gitu ya. Nggak ngomong gak ada isinya, lo nggak jelas. Kalau berani ngomong, tapi biasanya anak nggak berani ngomong, dia diem aja. Kalau coba kalau ngomong terserah, ngapain dikumpulin kita? Kita dikumpulin aja untuk bilang terserah. Ya, maka berikan dia nasihat, ajak anak sosialisasi, bisa dengan keluarga seperti tadi gambar sebelumnya, atau dengan sesama teman yang seusia, sehingga dia punya komunitas yang positif.
Ajari anak berolahraga itu harian. Bahkan Anda juga sebagai guru ya, bukan hanya sebagai anak, saya ngasih nasihatnya, olahraga itu nggak bisa kayak ilmu zaman dulu ya, zaman saya SMA dulu ya, generasi yang udah berbeda, ilmu olahraganya masih belum dirubah. Zaman dulu tuh olahraga seminggu 3 kali cukup. Sekarang nggak bisa. Anda pegang gadget berjam-jam tiap hari dalam posisi duduk yang tidak sempurna. Mata Anda kena radiasi berjam-jam tiap hari. Itu ilmu olahraga sudah jadul. Yang harusnya sekarang ini olahraga itu harian. Nah, kalau Anda nggak olahraga harian, gimana mau ngajari anak? Maka Anda berolahraga harian, nanti bisa ngajari anak olahraga harian. Kalau olahraganya harian 40 menit, paling nggak jatah gadgetnya berkurang 40 menit. Jadi kita nggak melarang gadgetnya. Kita memberikan alternatif kegiatan. Ada penelitian dari Dr. Karupiah Singapura yang mengatakan bahwa kalau anak pakai gadget 2 jam tanpa jeda, gitu ya, apalagi 4 jam tanpa jeda. Jadi begini, 1 hari bisa 8 jam sih. Misalnya memang pekerjaannya dagang lewat gadget, ya 8 jam pegang gadget. Nah, kalau untuk bekerja dari duit itu bukan adiktif namanya, ya kerja. Ya. Saya ini depan laptop, Zoom ya, seminar depan laptop 1,5 jam. Nanti malam lagi seminar lagi. Walah, tadi pagi aja udah rekaman juga lah. Sehari bisa berapa jam? Belum lagi WA. 8 jam sehari. Itu bukan adiktif, itu pekerjaan. Tapi nggak boleh nih 2 jam terus menerus. Maksimum 2 jam, tutup ya, gadgetnya ditaruh, jangan dikantongin, pergi olahraga. Gadgetnya ditaruh, lihat laut ya, lihat langit ya, lihat awan-awan, lihat pohon yang hijau, pokoknya yang jarak jauh. Kita melihat gadget itu jaraknya dekat, mata kita konsentrasi. Anda nggak mungkin dong ya, gadgetnya taruh 5 meter. Biar matanya nggak rusak. Pegang gadget pakai tongkat 5 meter, ya kagak kelihatan hurufnya ya kan, kita pakai segini, jadi tidak rusak di mata. Maka olahraga itu harian dan pegang gadget maksimum 2 jam. Lebih 2 jam ada jeda 15 menit stop, gitu ya. Ajari hal-hal demikian, karena kalau tidak maka akan rusak struktur tulang belakangnya. Kalau struktur tulang belakang rusak, segalanya rusak, karena dalam tulang belakang itu aneka saraf nempel di situ. Saya baca sebelum saya serahkan ke host ya. Tidak mudah untuk hidup kudus di era milenial. Namun jika kita bisa bertumbuh dalam kekudusan, akan melahirkan generasi yang akan mewarisi negeri. Orang tuanya kudus melahirkan generasi ilahi. Anaknya kudus, hebat kayak Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka orang-orang yang mengkuduskan diri pada zamannya, dan Tuhan memberikan kepandaian 10 kali lipat. Saya yakin cerita itu akan diulang lagi hari-hari ini kepada anak-anak yang bisa kudus hidupnya. Mereka akan diberikan kepandaian. Yang tidak kudus, otaknya rusak. Masuk Google, ketik otak rusak, muncul gadget merusak otak bagian PFC. Ya. Oke, saya kembalikan ke host. Silahkan Pak, dilanjutkan gimana caranya? Ya. Ya, baik. Kita sudah menerima paparan yang cukup menarik dari Pak Jarod. Teman-teman bisa bertanya, bisa melalui chatting atau angkat tangan. Nanti saya buka mic-nya, bisa langsung bertanya. Ya, silakan langsung kalau ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan. Ada? Oke, saya mungkin mewakili teman-teman. Saya ingin bertanya nih Pak. Ya. Saat ini kan kita tahu anak-anak muda itu ya, anak-anak remaja khususnya ya, mereka itu kalau saya perhatikan, kalau kita memberikan tugas entah tanggung jawab atau apa, jawaban mereka kebanyakan itu ya udah terserah aja lah gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini cara menghadapinya seperti apa Pak? Ya, anak-anak itu gini, kadang-kadang mereka terserah itu karena males. Ya, misalnya mau diajak pergi, mau nggak pergi ya, malah mungkin juga nggak bilang terserah ya, nggak mau gitu. Padahal harusnya kan menarik gitu ya. Mau nggak pergi ke sana? Nggak, males. Mau nggak ke sana? Nggak, males gitu. Jadi apapun yang ditawarkan sama orang tuanya, bilangnya males. Kalau terserah masih mending sebenarnya. Anak-anak mau nggak pergi ke sana? Ya terserah Bu Guru. Ya udah, ayo berangkat. Gitu ya. Kalau terserah itu masih mending sebenarnya. Udah ayo berangkat gitu. Tapi jangan lupa begitu kita ngajak mereka berangkat yang alternatifnya terserah gitu ya. Nanti bikinlah acaranya tuh menyenangkan. Misalnya kita dengan murid-murid gitu kan. Ya kita jadi guru yang benar-benar fun life. Kita bisa yang kreatif sampai nanti lain kali gitu dia atau dia ikut ya. Yang pertama yang bilang terserah diajak. Ya. Yang bilang mau pasti diajak, yang bilang tidak mau jangan dipaksa. Ya.
Misalnya punya anak kandung 5 atau 3, yang satu nggak mau, biarkan aja. Punya murid satu kelas 10, yang mau ikut 5, yang nggak mau, biarkan aja. Kita nggak perlu merasa bahwa punya ide, mau ngajak pergi, padahal mau disiapkan bayari makan lagi, udah berkorban, dia aja nggak mau, kurang ajar nih anak, kita marah. Udah, besok yang nggak mau tambah banyak. Jadi kalau yang nolak pun biarkan gitu kan. Yang mau diajak, yang terserah, namanya terserah, ya udah kalau terserah ayo diajak gitu. Lalu diajak pergi, diajak main, diajak kegiatan, ya apapun ajakannya. Ya, ngajaknya bukan pergi, mungkin ngajak kita bermain kelompok gitu. Yang terserah diajak, yang mau diajak, yang nggak mau nggak usah dipaksa jadi penonton ya. Begitu acaranya menarik gitu. Orang kedua main game, siapa yang mau gitu. Nanti yang nggak mau jadi ikut mau. Mungkin kita nggak bicara ini acara sekolah minggu nih, gitu lagi kita thread, acara bebas gitu ya. Siapa yang maju mau gitu, ya pada nggak mau nih gitu. Oh nggak, ya terserah, berarti mau, ayo maju gitu ya. Nanti dia lihat gamenya seru nih, waduh, sekarang ronde kedua gitu, siapa mau? Saya. Waduh, itu anak-anak antusias. Jadi kita jadi guru juga jangan patah arang gitu ya. Begitu bilang terserah gitu, oke itu masih bagus ya. Yang repot kalau bilang nggak mau gitu. Ngajak anak juga begitu, kadang anak itu gak mau gitu. Kan kita pengen nih orang tua nih, pengen bonding sama anak, pengen family time bersama anak, ya gak semua orang tua mau, nih udah mau nih gitu. Anak diajak agak mau gitu. Nah kalau anak diajak gak mau, saya mikir lagi. Anak saya punya anak 3. Yang satu itu wah senangnya kuliner ya. Jadi kalau pergi ke misalnya ke Makassar gitu. Wah, dia maunya pengen nyobain soto Makassar, pengen nyobain ikan ini, kan nomor 1 yang begitu. Jadi udah sampai Makassar nih, anak 3 ini bisa customize. Jadi ada acara yang bareng-bareng, tapi begitu siangnya gitu. Waduh, begitu siang aja udah ada yang dia modal terserah, nggak mau gitu. Karena emang kesukaannya berbeda. Akhirnya kita suami istri berbagi tugas. Nomor 3 ya, paling kecil kamu ajak ke mall jalan-jalan, dia pasti mau untuk perempuan. Nah anak saya nomor 2 itu sukanya sejarah. Jadi kalau ke Makassar itu kemana? Kita bisa ke kuburannya Pangeran Diponegoro. Kuburan ada benteng Vanderhoek, ada Bantimurung gitu, air terjun dekat Makassar yang masih jauh juga, masih 2 jam gitu. Dari air terjun itu jalan kaki ke gunung, ada komunitas kupu-kupu gitu. Aduh, itu nomor 2 diajak begitu, matanya berbinar-binar. Papa mau. Nanti kita air terjunnya oke kok. Nanti kita bisa jalan kaki naik gunung. Kita cari itu ada komunitas itu kupu-kupu di seluruh dunia juga ada kupu-kupu. Tapi di situ kupu-kupunya lengkap gitu. Wah, itu anak tertarik gitu. Dia nggak bilang terserah lagi. Boleh Pak, boleh gitu lah. Jadi kalau ngajak anak itu kadang kita perlu tahu anak kita itu senangnya apa ya. Wah, nomor 2 tadi yang sukanya kupu-kupu air terjun begitu. Kalau museum itu patung, ada tulisan, ada sejarahnya, ada ceritanya, dibacain satu-satu. Wah, kalau saya tuh paling bosen tuh masuk museum. Kalau museum tuh saya pergi di luar museum, yang ada tulisannya tuh loh, museum apa gitu. Nah, foto di depannya. Nah, anak kita juga ada yang model begitu, sukanya foto-foto gitu. Nah, kita sebagai guru nih, kalau sebagai guru, murid kita ada berapa? Misalnya murid kita satu kelas itu 20 anak. Kan sekali lagi, sekolah minggu itu tidak hanya untuk mengajarkan firman Tuhan. Tujuan utamanya mengajarkan firman Tuhan. Tetapi supaya firman ini lebih masuk lagi, dari 20 anak tadi kita kelompok-kelompokkan. Ini kelompok anak yang sukanya jalan-jalan, ini sukanya kuliner, ini sukanya diskusi, ini sukanya berdebat. Maka kita ajak itu anak 4 orang yang sukanya berdebat, kita pergi ajak diskusi. Anak yang sukanya apa, ajak lagi pergi bareng, customize per jenis anak dalam kelompok yang lebih kecil, bangun persahabatan. Ketika membangun persahabatan, wah itu firmannya nancapnya gampang. Nasihatnya, memang ini butuh usaha ya. Idealnya ini bukan oleh guru, idealnya ini oleh orang tua. Ketika orang tua mau mendekati anak, saya tuh punya anak 3, kadang-kadang tidak bisa dibawa bareng. Karena ketika ditawarkan kegiatan A, nomor 1 mau, nomor 2 kagak. Ya sudah, kali ini sama nomor 1 aja dulu gitu. Itu boleh seperti itu demi membangun hubungan hanya pergi berdua. Nah, pergi berdua itu namanya dating, berkencan. Kalau bertiga yang satu jamuk namanya kan. Jadi pergi berdua gitu
untuk bangun relasi yang lebih intim lagi. Maka pasti kalau anak diajak sesuatu yang dia suka, percaya saya dia tidak akan bilang terserah. Nah, anak tipe terserah ini kadang-kadang juga anak pragmatik, ya. Anak yang tipe kalau dianalisa pakai DISC, dominan, intim, stabil, cermat, dia tipe stabil. Tipe-tipe yang terserah ini kadang butuh teman. Jadi kalau kita ngajak murid kita, ada yang bilang terserah, dia tinggalkan dulu. Kita cari temannya dia. Mau nggak kesini? Mau. Ajak si itu, gitu. Yang ngajak temannya mau dia, ya kan? Yang ngajak kita bilang terserah, yang ngajak temannya mau, gitu. Jadi itu kayak trik untuk mengajak. Mau ngajak anak, mau ngajak murid, yang tipe terserah ini cariin temannya dia, yang kita gampang kompori, gitu. Wah, mau Pak Guru, mau Pak, gitu. Ya, sama adik ya, gitu. Pak adik jadi kompor ya, Pak ikut ya, gitu. Kalau lain kali kita ajak dia, gitu, ya kan? Ajak adiknya, ajak kakaknya, wah dia kepanasan, dia ikut ya Pak, gitu, ikut dia, ya baik anak atau murid kita bisa seperti itu, ya. Oke Pak Jarod, ini ada pertanyaan dari Natali Kristi, saya bacakan. Pada usia berapa sebaiknya seorang anak diajarkan tentang pendidikan seks agar terhindar dari pornografi? Kapan anak diajari edukasi seksual, ya? Paling gampang begini sebenarnya, kapan anak bertanya, ya. Jadi umur 2 tahun pun kalau bertanya ya dijawab, umur 1,5 tahun pun nanya ya dijawab, tapi jawabnya sesuai dengan umurnya. Anak umur 2 tahun 3 tahun itu pelajarannya mulai dengan misalnya mengenal anggota tubuhnya, ya. Umur 2, 3, 4 tahun lagi atau sekolah minggu udah mulai masuk kelas paling kecil, ya, mulai dikasih tahu kalau baik temenmu, Pak Guru, pegang kamu boleh tepuk pundak, salaman boleh, tapi pegang dada nggak boleh, apalagi pegang titik ya, gitu, ya, nggak boleh rebus pantat, nggak boleh. Nah itu sudah edukasi seks dengan cara menjagai tubuh, mengenal organ tubuh, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Nanti anak umurnya 5-6 tahun misalnya mulai bertanya, ya, Mah, kenapa perempuan bisa hamil ya? Nah itu sudah pendidikan seksual nih. Jadi paling gampang itu menerangkan waktu anak bertanya, ya, maka dijawab, gitu ya. Karena dia bertanya dijawab, dia akan mendengarkan, ya. Aneh rasanya kalau nggak ada pertanyaan, tiba-tiba bapak ngomong sama anak-anak, ibu ngomong sama anak-anak, yuk nak kita kumpul ya, kumpul. Ada apa Pak? Malam ini kita mau bicara mengenai seks. Anak kaget. Mama habis minum apa, Ma? Jadi ini bisa dalam kehidupan sehari-hari, kecuali di sekolah, ya. Sekolah pelajaran biologi, mata ajarannya sampai di situ, ya itu enak, tidak perlu pakai pendahuluan, ya Pak. Kemarin kita belajar mengenai kepala, jantung, tubuh. Nah sekarang tipe-tipenya organ seksual, itu guru bisa mengajarkan pada pelajaran biologi sesuai dengan usianya, mata pelajaran itu paling gampang. Tapi kalau keluarga, itu sebenarnya pelajaran itu dalam hidup sehari-hari, dalam keseharian. Nah kembali ke misalnya anak bertanya, anaknya umur 5-6 tahun, Mah, kenapa wanita bisa hamil? Ya, ini anaknya yang bertanya ini wanita. Ini pernah kejadian, ini jawaban yang salah dulu, ya. Jadi saya itu pernah seminar parenting, berjumpa dengan anak yang saya tanya, kamu namanya siapa? Dia lompat, cerat, nama saya Ani. Saya ke depannya lagi, kamu suka apa? Ya, Mangga. Jadi kalau ditanya dia lompat menghindar begitu. Saya pikir lucu banget gitu kan. Lalu orang tuanya datang, Pak Jarod, tadi Bapak ngomong sama anak yang lompat-lompat. Oh iya Bu, itu anaknya lucu. Bukan lucu Pak Jarod, aneh. Ini udah 4-5 hari ini kalau ditanya lompat-lompat begitu. Kenapa ya Pak? Jangan tanya saya. Tanya sama anaknya lompat-lompat. Ya saya tanya dia diem aja Pak, gitu kan. Bapak kan pakar anak. Oke. Kapan Bu dia mulai ditanya suka lompat-lompat? 5 hari yang lalu. Sama siapa ditanya lompat? Kalau saya tanya enggak. Tapi kalau ditanya orang tertentu lompat. Tertentu itu siapa Bu? Ditanya ibu itu lompat enggak? Enggak. Ditanya bapak itu lompat enggak? Lompat. Saya tanya lompat. Ditanya bapak lompat. Tanya bapak lompat. Saya lompat. Ibu mulai mengerti arah jawabannya. Siapa yang bertanya ketika dia lompat? Bapak. Saya laki-laki. Oh, saya tadi nggak mengamati sampai seperti itu. Kan begitu saya ditanya, saya mulai mengamati. Nah, saya tanya lagi sama ibu itu, Bu, kapan mulainya perilaku aneh ini? 5 hari yang lalu. Oke, Bu, 5 hari yang lalu ada apa? Nggak ada apa-apa, Pak Jarod. Saya nggak bawa ke kuburan. Bukan itu maksud saya. 5 hari yang lalu dia bertanya apa soal seks.
Oh iya Pak, aku tahu sekarang. Kalau tahu jadi ganti kasih tahu saya. Ada masalah apa 5 hari lalu? Rupanya 5 hari lalu terjadi pelajaran edukasi seks yang salah. Ini anak 5 tahun, 4 tahun. Nanya mamahnya, kenapa wanita bisa hamil? Nah, ibunya menjawab, kalau laki-laki dan perempuan berhadapan-hadapan, maka perempuannya bisa hamil. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Makanya anaknya sejak itu takut berhadapan-hadapan sama laki-laki. Kalau ditanya guru sekolah minggunya laki-laki, shalom, dia lompat. Ya. Dia nggak mau berhadapan-hadapan. Waduh, itu tadi anak saya tanya lompat, saya ke depannya lagi lompat, saya ke depannya lagi lompat, lari itu anak. Waduh, kira-kira waktu lari itu anak mikir apa? Itu bapak mau menghamili saya itu. Saya sudah menghindar, dia masih ke depan saya. Waduh, gara-gara salah jawaban. Gara-gara salah edukasi terjadi perilaku menyimpang, saudara. Ini kan ibu ini salah menjawab, ini gara-gara salah ini saya rusak reputasi saya. Itu anak itu lari tuh cerita sama yang lain, itu bapak itu mau menghamili saya, bahkan saya repot jadi urusannya. Nah itu contoh edukasi yang salah menjadi perilaku paranoid yang tidak seharusnya. Maka jawablah dengan benar, sesuai usianya ya, sesuai usianya. Anak tahun 4 tahun, mah kenapa wanita bisa hamil? Ya jawab aja cukup begini, wanita bisa hamil kalau udah dewasa, udah gede ya. Kamu kecil nggak bisa hamil, udah segede mama nih bisa. Itu cukup begitu. Oh gitu. 6 bulan lagi dia nanya lagi, mikir nih, mah itu mbak pembantu udah gede, kok nggak hamil-hamil? Jawab lagi dong ya, mbak kan nggak punya suami ya kan? Kalau punya anak, lo bapaknya siapa? Jadi yang bisa hamil itu yang ada suami, ada istri, kayak papa sama mama. Oh gitu. Kalau dia gitu, dia berarti cukup, ya kan? Nanti udah ganti tahun, ganti umur, dia nanya lebih dalam lagi, ya jawab aja yang sebenarnya. Jangan anak umur 4 tahun, 5 tahun nanya kenapa bisa hamil? Karena begini, ya jangan. Mau jelas, ini filmnya, ya jangan. Jadi jawablah sesingkat-singkatnya, tapi tidak boleh salah. Itu membuat anak akan punya pengertian yang benar ya. Saya jawab sampai di sini dulu karena ada pertanyaan yang lain, silakan dibacakan. Ya, ini ada Tirsa Triana dari Morowali Utara bertanya begini Pak, bagaimana menangani anak umur SMA yang mengalami pelecehan seksual apabila itu yang melakukan adalah orang tuanya sendiri, orang tua tiri Pak? Ya, wah, orang tua tiri, orang tua tiri ya. Masalah traumatis ya, pelecehan seksual termasuk peristiwa traumatis yang pasti melukai hati dan menimbulkan trauma. Nah traumanya ini bisa macam-macam ya. Anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, baik oleh ayah tiri, oleh pendetanya ada kasus juga ya, pendeta melecehkan seksual. Saya baru terima juga konsultasi dari keluarga di Amerika, anaknya masih umur 8 tahun dan pelecehan seksual itu oleh teman pelayanan si bapaknya. Jadi dan dilakukannya di gereja lagi. Jadi habis kebaktian begitu, ketika orang tua yang para pelayan ini lagi sibuk pengarahan pelayanan, anaknya nganggur, lalu akhirnya diajak ke pojok gereja. Terjadi beberapa kali. Umur 8 tahun sampai anaknya SMP. Waktu anaknya SMP, dia di Amerika ada pelajaran mengenai pelecehan seksual. Dan apa yang harus dilakukan kalau mengalami hal itu? Di sana diajarkan lapor polisi. Akhirnya anak ini umur 12 tahun lapor polisi, tapi kejadiannya sudah 4 tahun yang lalu. Tapi tetap di sana ditangani, pelakunya dipanggil semuanya. Ya tapi nggak ada bukti. Ya bahkan akhirnya polisinya melepaskan pelaku karena dianggap bukti tidak cukup. Sehingga anaknya akhirnya menjadi pendiam, tidak percaya orang lain dan berhenti ke gereja. Dia tidak percaya gereja adalah berbahaya. Aku dicabuli di gereja dan polisi tidak percaya. Nah, semua akibat pelecehan selalu menimbulkan trauma. Trauma pertama, kalau waktu dia mengalami itu tidak nikmat, maka dia akan jadi frigid, dingin seksual, tidak akan menikah, tidak pengen punya pacar. Tapi pernah dengar film nggak? Film seorang diculik sama perampok dan jatuh cinta sama penculiknya. Itu orang bisa seperti itu. Maka sama juga dalam hal seksual. Kalau dia dilecehkan tadi berkali-kali sampai akhirnya dia bisa menikmati, maka bukan trauma menjadi frigid, tapi justru menjadi binal. Dia akan menjadi free sex. Dia minta dilecehkan lagi, dalam arti dia memang akan malah akan minta mengajak orang lain untuk hubungan seksual. Jadi ini kemungkinan adalah swing kanan atau swing kiri, ekstrem kanan atau ekstrem kiri, menjadi menolak frigid atau menjadi ketagihan. Nah,
Maka untuk anak-anak korban pelecehan itu perlu ditangani. Ya, yang menangani siapa? Ya konselor, ya hamba Tuhan. Terutama kalau kita ini para pelayan anak, ya harusnya kita ini yang menangani. Karena sekali lagi anak korban seperti ini bisa justru menjadi binal. Kalau yang menangani psikolog atau konselor bahkan pendeta yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, malah jadi pelaku baru. Jadi memang ini korban seksual ini bisa menjadi orang yang anti seksual atau menjadi sangat seksual. Maka kalau langkahnya saya akan sama seperti yang tadi itu, nomor 1 lahir baru. Nggak bisa tidak, harus merasakan cinta kasih. Tergantung siapa yang mencintai, yang melakukan ayah tiri, karena bapaknya sudah meninggal, ibunya harus mengasihi dia. Ibunya nggak bisa mengasihi dia, maka harus ada ibu rohani yang mengasihi dia atau sahabat. Jadi 5 langkah tadi berlaku sama. Lahir baru, merasakan cinta. Orang yang mengalami pelecehan seksual atau narkoba, gambar dirinya pasti rusak. Aku ini nggak layak di hadapan Tuhan. Aku ini sudah jadi sampah dunia ini. Itu gambar dirinya rusak. Diganti, kamu lahir baru, kamu untuk anak Tuhan, kamu berharga di hadapan Tuhan. Memang kamu sampah, tapi kamu dipungut sama raja di sorga. Kita ini sampahnya dunia karena dosa kita, tapi kita dikuduskan, dilayakkan. Itu membangun gambar diri. Ini tidak bisa sebulan 2 bulan, ini butuh waktu bertahun-tahun. Ya, tapi kalau intens bisa cepat, tapi secepat-cepatnya tidak bisa setahun, mesti lebih daripada itu. Maka butuh konselor pendamping. Maka kalau guru sekolah minggu ini kan menangani anak ya, ngajar sekolah minggu itu harus penggembalaan ya. Kelas sekolah minggu harus ada gembalanya. Jadi guru yang komitmen 1 tahun ajaran ini saya pegang kelas ini. Boleh panggil guru tamu. Jadi di gereja itu ada 10 guru sekolah minggu. Yang 1 lucu banget. Dia jadi kayak penginjil. Ngajar semua kelas gonta-ganti, boleh ya. Yang 1 ngajarnya bagus banget, kreatif, pakai alat peraga. Dia muter. Tapi ada 1 guru yang tidak muter kemana-mana. Tiap minggu dia di kelas itu. Untuk menggembalakan. Karena tanpa penggembalaan gak jadi sahabat, gak bisa mempengaruhi, gak bisa sampai dekat, gak sampai mengerti pribadi demi pribadi, apalagi yang ada kasus. Baik kasus dipukul orang tuanya, KDRT, ataupun pelecehan. Jadi melayani anak sekolah minggu itu penggembalaan sekolah minggu. Harus ada gembala kelasnya. Gak boleh main kayak bikin ibadah raya gitu ya. Hari Minggu ini yang ngajar ini, besok yang ngajar ini, besok ngajar ini gitu. Lu menarik sih, tapi tidak ada bonding, tidak ada ikatan. Nah, hanya lewat ikatan, kalau dalam langkah tadi, lahir baru, cinta, mindset, sahabat. Ketika tidak ada level persahabatan, kita nggak bisa mempengaruhi. Nah, anak yang ada masalah trauma, ini kan masalah khusus. Prosesnya, urutannya sama, tapi effortnya lebih intens. Jadi anak-anak yang nggak ada trauma, kita punya murid 10, yang 2, yang 1 ada trauma, yang 1 KDRT, 1 anak adopsi. Nah dari 10 murid kita, yang 3 ini harus ada perhatian lebih. Kunjungi rumahnya, berikan dia perhatian lebih, sampai menjadi sahabat. Karena kalau anak dilecehkan itu pasti traumanya kita berharap, ya itu dua-duanya salah. Trauma frigid seksual, nantinya nggak mau pacaran, minder, nggak mau bergaul, atau malah trauma yang free sex. Jadi akhirnya malah dia melakukannya bertahun-tahun, berkali-kali setelah diperkosa yang pertama. Jadi ini berarti udah bukan luka ya, gambar dirinya rusak, sampai dia nganggap itu menikmati dan ketagihan, adiktif. Sesuatu yang nikmat itu adiktif. Nah, dilecehkan seksual itu nikmat atau sengsara? Sekali biasanya sengsara. Tapi kalau kejadiannya berkali-kali, ketika sengsara dengan yang pelaku ayah tiri, tapi dia bisa ketagihan, misalnya begitu pacaran dia ketagihan seks. Jadi itu bisa dampak dari akibat pelecehan masa lalu. Ketika dilecehkan itu dia belum, dorongan seksualnya belum ada, tentu sakit. Tapi ketika dorongan seksualnya muncul, fantasinya muncul, dia malah membayangkan kejadian masa lalu yang trauma itu menjadi diinginkan. Wah ini sebenarnya sudah merusak yang cukup jauh. Makin dalam akibatnya, makin spesifik penanganannya. Tapi sekali lagi urutannya tetap harus tanpa lahir baru nggak bisa. Lahir baru dia harus merasakan cinta. Dalam arti ini sekarang cinta yang melayani, yang menangani ini betul-betul mengasihi dia sampai dia merasakan bubur ini sayang aku. Itu hati terbuka, dikit. Ya, hati terbuka untuk menanam konsep bahwa kamu adalah berharga. Karena korban itu biasanya merasa dirinya tidak berharga.
Oke, sampai di sini dulu untuk jawab pertanyaan ini. Barangkali ada pertanyaan lanjutan atau yang lain? Ya, ini dari Sumba Waingapu, Kak Melcelomi. Nah, bertanya begini, Pak. Apa dampak dan bagaimana cara menolong orang tua anak, cara menolong orang tua anak yang cara mendidiknya selalu dirubah, selalu mengasih atau memberi apresiasi dalam bentuk uang. Misalnya uang jajan, kerjakan PR baru dapat duit, berhasil baca Alkitab baru dapat duit, berhasil hafal ayat dapat duit, kira-kira gitu, Pak. Ini banyak duit kayaknya nih, Pak. Jadi selalu kasih duit. Sebenarnya nggak masalah, ya, nggak apa-apa, ya. Memberikan anak apresiasi itu boleh di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi tergantung masalahnya apa saat itu. Jadi kalau saya tidak melarang orang memberikan apresiasi. Apresiasi bentuknya macam-macam, tidak harus duit. Tapi apresiasi itu kalau anak tertariknya duit, berikan dia duit. Kalau dia nggak tertarik duit, loh ada anak yang diapresiasi duit nggak tertarik, nilainya bagus, maka setelah itu mungkin bisa apresiasinya kalau biasanya main gamenya 2 jam, kalau nilainya 100 pinter, dia boleh main 3 jam. Nah, itu boleh jadi apresiasi. Jadi apapun yang disenangi si anak bisa menjadi alat motivasi. Pak, nanti kalau anaknya salah motivasi bagaimana? Salah motivasi bisa dibetulkan. Jadi mendidik itu tidak bisa semua kurikulum dalam satu waktu. Motivasi tujuannya untuk membereskan masalah yang lain. Misalnya masalahnya apa? Dia nggak mau belajar, hampir nggak naik kelas, nggak bisa konsentrasi, nilainya jelek, males. Oke, ini masalahnya banyak, kan? Maka kan dengan memberikan motivasi. Kebetulan anak itu jenis yang motivasinya duit. Jadi orang tua harus tahu jenis motivasinya apa. Itu akarnya ada, dasarnya ada sebenarnya. Orang tua perlu tahu bahasa cinta si anak ini apa. Baca buku bukunya Gary Chapman. 5 bahasa cinta, 5 love languages, ya. Nah, kalau anak yang bahasa cintanya pemberian, itu pasti senang diberi. Itu pun bentuk uang. Ada yang senang diberi barang, ada yang uang, ada diberi tambahan hak. Misalnya hak bermain game. Ada yang bahasa cintanya adalah kata-kata pujian. Ada yang bahasa cintanya kebersamaan yang berkualitas. Ada yang bahasa cintanya adalah sentuhan biologis. Dia senang dirangkul, dipeluk, ya. Dia nak tolong. Ada anak yang ditolong malah nggak mau, repot, nggak mau, keganggu. Jadi kalau anak bahasa cintanya memang uang, maka uang ini dipakai sebagai alat motivasi, apresiasi untuk menyelesaikan masalah. Males, nggak mau belajar, tidak fokus, hampir nggak naik kelas, bodoh. Ya, 5 masalah bisa selesai dengan 1 yang namanya uang. Yang penting masalahnya ini selesai dulu. Kalau sudah pinter, kalau sudah rajin belajar, dapat ranking, ya, lalu nggak males, bisa fokus, nanti masalah uang ini, motivasi uang bisa dibetulkan. Misalnya, ya, setelah 4 tahun gitu, ya, nggak apa-apa, ya, bahkan 6 tahun nggak apa-apa, 6 sampai 12, ya, katakanlah 3 tahun, ya, motivasi pakai uang, rajin, ranking, pinter, rajin belajar, duitnya banyak. Nah, begitu duitnya banyak, sekarang modul kedua. Ini semester berikutnya, semester ke-7, tadi udah 3 tahun ya, dimotivasi pakai uang nih. Ini jarak ini jangan dekat-dekat juga, ya. Paling nggak kalau menurut saya 2-3 tahun. Supaya motivasi ini dampaknya nyata. Dari hampir nggak naik kelas, ranking 1, dari males, rajin gitu ya. Itu sampai nyata. Jangan buru-buru modul berikutnya, nanti malah nggak berdampak. Oke, anggap aja 3 tahun, karena saya menyarankan begitu, ya. 3 tahun anak pinter, rajin, tabungannya banyak. Waduh, pokoknya kalau diimingin duit itu, wah, suruh ngepel juga mau, suruh nganter barang juga mau, gitu. Berarti dari males, rajin, udah dapat, ya kan? Bodoh udah jadi pinter. Nah, sekarang masuk modul berikutnya. Ini modul berikutnya ini jangan cuma beda 6 bulan, nanti nggak, ini teknik motivasinya bisa rusak. Ya, kalau saya sarankan 3 tahun, ya. Anaknya udah orang kaya mata duitan, duitnya banyak, ya. Menurut saya nggak mata duitan deh. Dia semangat cari uang, itu nanti jadi pedagang yang hebat, orang yang rajin kerja daripada laki-laki nggak doyan duit, nanti begitu menikah, malesnya minta ampun, istrinya kerja, dia main judi, dia nggak peduli ada duit apa tidak. Aduh, lebih rusak itu manusia, ya. Nah, ini anak udah wih, kalau nama duit wih bergairah gitu. Nah,
Baru modul berikutnya diajari perpuluhan. Bukan perpuluhan lagi kalau perlu 50%. Nah, kamu kan minggu depan ulang tahun. Gimana kalau kita rayakan di panti asuhan pakai tabungan kamu? Enak aja, enak aja. Nah, waktu dia bilang enak aja itu dimotivasi ya. Kamu punya duit banyak, ya mau ngapain ya kan? Kamu masih bisa cari duit lagi kan? Kamu nilainya selalu bagus. Bahkan sekarang kamu nggak perlu belajar lama-lama udah pinter. Ya, kalau kamu ulang tahun di panti asuhan, nanti kamu rasakan deh. Kalau nggak biaya kamu ya paruh-paruh dah, papa separuh, kamu separuh gitu. Wah, anak Pak ulang tahun di panti asuhan, orang makan dengan nikmat, mereka bilang terima kasih sampai sungkem-sungkem. Nah, kamu tahu bahagianya memberi. Kamu diberi bahagia kan? Kamu memberi temanmu makanan, temanmu cuekin aja. Oke, nanti aku makan nanti. Dikasih makan aja, nanti aku makan nanti. Bahkan 2 jam lagi belum makan. Kita memberi ke tempat yang tepat. Kamu tahu bagaimana mereka responnya, bagaimana berterima kasihnya. Nanti dia punya kebahagiaan memberi. Udah, ini pelajaran berikutnya, ini pelan-pelan ini ya. Jangan 2 modul bersamaan. Oke, apa tuh 2 modul bersamaan? Nah, kalau nilainya 100, mama kasih. Kalau nilainya 10 nih, mama kasih 100.000. Lah kalau aku sebulan dapatnya 10 kali, ya 1 juta. Terus duitnya buat apa? Nah, duitnya kamu kasih orang miskin, ya bantu tuh adik tetangga, ya kasih nenekmu juga butuh bantuan. Disuruh belajar, dikasih motivasi duit, sekaligus dikasih tahu ajaran soal uang, ya kasih untuk nyumbang. Itu anak bilang begini, aku nggak usah belajar, nah, ya duitnya langsung dikasih aja ke panti asuhan, selesai. Ya, jadi namanya memotivasi itu harus berdampak. Nah, jadi pilihlah yang ada dampaknya. Jangan takut soal salah motivasi. Pendeta, ketua sinode masih banyak yang salah motivasi naik mimbar gara-gara duit, ya kan? Tapi mereka diajari dulu melayani. Yang penting melayani dulu. Nanti motivasi diluruskan gitu. Tahap demi tahap. Semuanya itu ada waktunya. Semuanya ada modulnya. Tapi kalau anak dari awal memang rajin, ya nggak perlu diiming-imingi duit, ya. Dan tidak semua anak doyan duit. Anak saya 3, nomor 1 nih yang suka. Dari kecil itu diiming-imingi duit senang banget, rajin belajar. Anak saya nomor 1, IQ di bawah 120. Tapi gara-gara rajin belajar diiming-imingi duit ini, kelas 1 SD ranking 1 sampai 3 SMP. Rajin ngumpulin duit, ya kan? 1 SD, 3 SMP terus ranking 1. IQ di bawah 120. Anak Papua aja IQ-nya rata-rata 135. Indonesia ini rata-rata 125. Maka Indonesia itu akselerasi SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, syaratnya IQ di atas 120. Anak saya tidak bisa ikut, jutaan anak bisa ikut. Jadi anak yang IQ di bawah 120 ini karena rajin belajar. Kenapa rajin? Anak saya nomor 1 tak iming-imingi duit, ya ranking 1 terus. Gara-gara ranking 1 dapat beasiswa. Beasiswanya berapa lama? Dari 3 SMP sampai lulus kuliah, 8 tahun. 1 tahun kuliah di Singapura, sekolah di Singapura itu kira-kira 400 juta gratis. Kos-kosannya $1.000, berarti 10 juta sebulan, 120 juta lagi setahun, gratis. Ya bulan dikasih uang saku lagi, jadi beasiswa itu kira-kira 600 juta setahun. Kali 8 tahun itu berapa miliar? Itu bisa 5 miliar. Tiba-tiba ngasih uang saku sama beasiswa yang didapat gitu. Atau begini, kalau ngasih motivasi duit ya, kalau nilainya sekian dapat 100, kita ngasih uang kan, tapi nggak ada sistem uang saku. Jadi nggak ada tuh tiap hari ada uang saku, nggak ada ya. Ketika menerapkan motivasi uang saku nggak ada. Nanti 2 tahun, kalau nggak nunggu 3 tahun, dari tahun pertama udah mulai bisa sebenarnya ya. Tapi biar dia merasakan dulu bahwa duit itu, dia dapat duit seneng gitu ya. Tahun kedua lah minimal ya, 12 bulan. Dia misalnya mau ganti HP, ya kita mulai daftar ya. HP boleh ganti, tapi kan biayanya segini, bagi 2 ya. Tabungan kamu separuh, tabungan papa separuh. Ya. Dia mau beli tas, beli sepatu, beli baju gitu. Itu kan mulai bisa nego gitu. Kadang anak pintar juga loh. Beli tas sekolah kan tugas orang tua. Masa papa nggak beliin? Jadi papa nggak sayang aku dong gitu ya. Tapi begitu dia minta beli es krim, dia minta beli boneka yang bukan kebutuhan, tapi yang keinginan. Nah, tanpa memberi uang, orang tua beliin mainan. Karena dibelikan, dia nggak rawat, gampang rusak. Dia beli pakai tabungannya, dia merawat mainannya. Jadi sebenarnya anak punya tabungan, suka menabung, suka uang, itu belum tentu negatif. Lebih negatif lagi orang yang nggak doyan duit.
Ya, kalau sudah melayani jadi pendeta nggak doyan duit bagus, berarti pelayanannya tulus murni, gitu ya. Tapi Anda ibu-ibu punya suami nggak doyan duit, waduh itu malas kerja, duduk aja nongkrong depan gadgetnya. Kalau depan gadget jualan bagus, ada omsetnya. Depan gadget main, baca WA yang nggak jelas, cari cerita yang lucu-lucu, cuma ketawa-ketawa, kagak ada duitnya. Nah, itu karena dididik yang salah. Kalau saya justru menyarankan, dari kecil anak ajari mengenai uang. Rajin cari uang, mengerti uang, nanti baru diajari tidak cinta uang. Tapi ini modul ini, antar modul ini tidak boleh bersamaan. Kalau bersamaan nanti malah anak-anak ya itu, yang ngapain belajar kasih duit, duitnya suruh kasih orang miskin, yang ngapain belajar. Ya, jadi antar modul tidak boleh bersamaan. Orang kuliah aja tuh modulnya kan semester itu ada 8 ya, ada 8 semester itu ya. Kenapa begitu? Karena ada urutannya. Jadi jangan takut dengan salah motivasi soal duit. Ketika yang penting itu duit diberikan dalam rangka menyelesaikan masalah yang lain tadi. Kalau anak nggak ada masalah ini ya nggak perlu cari gara-gara dikasih duit. Ya, anak saya nomor 2 itu nggak tertarik dengan duit. Jadi ketika dia hampir nggak naik kelas, dipanggil nggak noleh. Naik kelas 2 SD itu bersyarat, kelas 2 SD belum bisa nulis. Tadinya saya pikir motivasi kayak kakaknya gitu, ternyata nggak ngefek. Dia nggak doyan duit, ya nggak bisa, percuma. Kalau diiming-imingi nggak tertarik, gitu ya, dicarikan yang lain lagi. Jadi memotivasi seseorang itu dengan sesuatu yang membuat dia tertarik. Oke, terima kasih Pak Jarod. Kita masih punya waktu beberapa menit. Oke, ada pertanyaan dari guru sekolah minggu dari GKST Ronta di Morowali Utara ini Pak. Jauh Pertanyaannya begini, kami punya anak sekolah minggu, ini guru sekolah minggu bernama Ibu Hartini Mandui. Kami punya anak sekolah minggu umur 9 tahun, kelas 2 SD, tapi tidak sekolah lagi karena nakalnya luar biasa. Bagaimana caranya anak ini bisa sekolah kembali? Ya, anak trauma sekolah, nakal. Oke. Kemungkinan besar anak nakal itu anak pintar. Jadi begini, kalau pakai skala IQ ya, skala IQ di bawah 80 itu bodoh. Pak Yohanes Suryo itu kan punya Suryo Institute ya, karena dulu dia dikenal dengan mengirim orang ikut olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, terutama bidang-bidang itu. Dan di dunia ini Indonesia termasuk yang paling sering mengambil emas terbanyak, baik olimpiade level ini, level itu, Asia, touring ke Amerika gitu. Indonesia itu luar biasa. Sampai akhirnya kan Pak Yohanes Suryo pernah mengambil anak-anak Mentawai, pernah mengambil anak-anak Papua, ya, di training di lembaga senternya, ikut olimpiade. Wah, ternyata ada anak Papua juga menang olimpiade luar biasa. Mereka pinter-pinter. Nah, yang disebut pinter itu kalau pakai skala IQ, ya, maka di bawah 80 itu bodoh. 80, 90, ya, di bawah 80 terbelakang. 80, 90 itu bodoh. 90, 100 itu sebenarnya di bawah rata-rata. 100 sampai 110 itu udah cukup. 110 sampai 120 itu udah pandai. Di atas 120 sampai 130 udah superior. 130 sampai 140 udah excellent. Di atas 140 extraordinary. Nah, yang pinter secara akademik, juara kelas itu kebanyakan 110 sampai 120. Memang malah di situ. Karena di situ tuh kebanyakan rajin. 120 sampai 130 ini nakal. 130 sampai 140 ini banyak hiperaktif, nggak bisa konsentrasi, saking pinternya banyak ide, diterangin gurunya, udah ngerti gitu ya. Jadi akhirnya banyak nakal. Perlu kita sendiri para guru orang tua perlu punya mindset. Anak nakal itu pinter deh. Anak nakal akalnya banyak, beling, wah itu pinter itu biasanya ya, cuma salah ditangani. Nah, makanya anak-anak pinter yang nakal-nakal ini saya perlu penanganan yang baik. Kenapa dia nggak mau sekolah? Misalnya trauma karena gurunya galak, gurunya selalu menyalahkan, nganggap dia nakal, dicap anak nakal. Coba dicap anak kreatif. Jadi kalau dia nggak mau sekolah, maka sekali lagi lahir baru, disentuh dengan cinta, menjadi sahabat. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Kalau ada satu orang saja yang bisa membuat dia lahir baru, menyentuh dengan dia cinta, sampai dia merasa disayang, lalu menjadi sahabat.
maka dialah yang ngajak berbicara anak tadi. Nah, kenapa kamu nggak mau sekolah? Sekolahnya nggak benar, gurunya galak, nakal. Oke, gimana kalau ke sekolah yang lain? Jadi anak harus ditawari sekolah yang lain, nggak bisa dipaksa ke situ. Mungkin dia ada peristiwa traumatis di situ. Aku pernah dipukul sama guru, aku digoblok-goblokin, aku dibilang hitam. Jadi anak itu ternyata begitu nggak mau sekolah, digali itu muncul alasan. Cuma yang bertanya ini harus yang sahabatnya. Bapak ibunya nanya kenapa? Ya pokoknya nggak mau. Karena dia ini bukan sahabat saya. Anak tidak akan bercerita kepada orang makhluk asing yang dia anggap bukan sahabat, sekalipun itu ibunya yang melahirkan, bapaknya yang ngasih makan, atau gurunya yang ngajari, termasuk guru sekolah minggunya yang ngajari Yesus. Kalau bagi dia bukan sahabat, aku nggak mau ngomong sama dia. Jadi menangani anak bermasalah termasuk trauma. Tadi trauma pelecehan seksual, sekarang trauma sekolah. Begitu ada yang mendekati, memberikan kasih sayang, ini triknya macam-macam ya. Kadang-kadang psikolog punya trik yang lebih cepat, karena dia tahu bahasa cinta masing-masing, dia tahu keunikan anak dengan pendekatan sedikit, tapi intinya sebenarnya dekati itu ya gampang, dibaikin aja. Kalau belum bisa masuk lahir baru, paling nggak baikin aja. Dibilang kamu cakep, kamu baik, ya pujian yang wajar. Anaknya hitam, ya dikasih tahu kamu hitam manis, kamu tuh rambutmu keriting, tapi kamu jadi artistik kalau mau guru gitu. Ya, pokoknya pujilah yang memang realitasnya begitu. Itu cara mendekati. Ya, kalau lebih baik lagi kita cari latar belakangnya. Oh dia suka mainan, dia suka mobil-mobilan, dia suka stiker, dia suka buku. Beliin, korban, memberi sampai membentuk sahabat. Maka si sahabat inilah, entah gurunya, entah ibunya, entah konselornya, entah guru sekolah minggunya, entah ibu gembalanya, baru mengorek latar belakang. Jangan karena saya seorang guru panggil berdua dipanggil kayak kita zaman dulu dipanggil guru BP aja udah merasa kayak terdakwa aja. Ini polisi lagi. Kenapa dunia ini banyak polisi, banyak hakim, banyak jaksa yang jabatannya guru sekolah minggu. Jadi ketemu orang kayak ketemu pasien aja udah kayak terdakwa lagi gitu ya. Oke, mindsetnya diganti, sahabat. Jadilah sahabat. Nah, nanti begitu jadi sahabat, yang tidak mau sekolah ini tanya kenapa. Karena orang tidak mau sekolah itu sebabnya banyak. Kan saya nggak bisa begini, itu anak sama sekolah pasti begini, ya kecuali saya punya marifat, ya kan, nanya sama Tuhan, dijawab, oh begini, pas gitu ya. Anak nggak mau sekolah karena sebabnya macam-macam, atau mau, tapi dia malas sekolah, ya. Saya punya anak sekolah, tapi nilai bahasa Indonesianya jelek banget, anak nomor 2, ya. Tapi dia suka sejarah. Kalau saya secara neuroscience ini aneh, orang kalau suka sejarah harusnya bahasanya bagus. Karena bahasa dan sejarah itu satu segmen otak. Akhirnya kita ngobrol, akhirnya anak saya nomor 2 namanya Bena, itu jujur ngomong, aku dibilang gendut sama Pak Guru. Lah memang kamu gendut. Dia dibilang gendut, dia tidak suka gitu ya, dia merasa dibully, dibilang gendut. Dia tidak suka sama gurunya, dia nggak mau belajar mata pelajaran itu. Sampai akhirnya saya deketi gurunya, saudara. Deketi gurunya, tak kasih buku rohani gitu ya, bukan menyuap sih, dan deketi ya. Kalau ada bilang menyuap, ya pokoknya saya deketi aja deh gitu. Sampai akhirnya gurunya ini memberikan pujian yang wajar. Nilainya naik. Nah ini untung ini cuma dibilang gendut. Tapi dalam kasus yang lain mungkin dia mengalami hal yang lebih parah, gitu ya. Dipukul teman, dibully guru. Akhirnya dia berkata, aku tidak mau sekolah. Sebelum kita tahu akarnya, kita tidak bisa mengobati. Ini sakit apa nih? Panas. Kenapa panas? Covid, demam berdarah, tifus, apa? Dokter akan cari dulu apa penyebabnya. Ini anak nggak mau sekolah. Kenapa? Dilecehkan seksual, dipukul teman, dibully guru, diledek. Jadi kita harus tahu apa penyebabnya. Begitu tahu penyebabnya, obatnya gampang. Ya, jadi apapun perilaku anak, tapi kalau anak ini nggak mau sekolah, berarti dia trauma nggak mau sekolah, gitu kan? Udah cari dulu sebabnya apa. Ada lagi yang sebabnya bapaknya loh malah ya. Ini anak di kelas 1, 2 SD ranking terus. 1 SD, 2 SD, 3 SD ranking. 4 SD males, 5 SD males, SMP hampir nggak naik kelas. Udah panjang banget. Ketika anaknya udah hampir nggak naik kelas 1 SMP, baru orang tuanya ketemu saya. Kebetulan waktu itu anaknya sekolah minggu saya, Pak. Bapak tahu si ini kan, nah itu anak saya. Dulu tuh dia kelas 1, 2, 3 SD ranking, Pak. Sekarangnya hampir nggak naik kelas. Kenapa ya, Pak ya? Ya, jangan tanya saya. Tanya anaknya. Wah, anaknya ditanya diem aja. Ya udah, kalau itu kasih saya waktu.
Saya butuh waktu. Kenapa? Untuk menjadi sahabat tadi, ya kan? Bikin lahir baru, tak jadiin asisten, tak puji. Ini berminggu-minggu, ini berbulan-bulan ini sampai begitu jadi sahabat. Ini kan butuh waktu kan? Bisa duduk ngobrol. Kamu dulu pinter ya katanya ya. Hebat kali, pasti kamu IQ kamu tinggi dah. Gitu. Tapi gimana ceritanya? Kok sekarang nggak ranking lagi? Dia ragu-ragu untuk bercerita. Ini makhluk asing siapa? Tapi baik sih Kak Jarot. Aku tahu siapa Kak Jarot. Akhirnya dia berani cerita. Tahu nggak ceritanya? Dia cerita begini. Dulu kelas 3 SD, saya pulang sekolah. Saya bilang, Pak, aku ujian nilaiku 4. Aku dikebuki Kak Jarot sama Papa. Lah kenapa kamu dikebuki? Papa jengkel mungkin. Aku cerita dengan nada bangga, nilaiku 4. Lalu papaku bilang, kurang ajar kamu bilang 4 jangan bangga. Tapi Pak, enggak tapi-tapian. Tapi Pak, enggak tapi-tapian. Aku dipukul. Papa udah bilang jangan main game dulu. Tapi Pak, enggak tapi-tapian. Wah, anaknya dihajar, komputernya dirusak, gamenya dirusak, sama bapaknya dipaksa belajar. Nah itu diem. Enggak tapi Pak, enggak tapi-tapian. Diem, udah diem. Sejak itu dia diem. Dan mulutnya baru cerita dari kelas 3 SD sampai ketemu saya kelas 1 SMP. 4 tahun kemudian dia cerita sama saya. Apa ceritanya? Kenapa kamu dapat 4 bangga? Kak Jarot, gimana nggak bangga? Temanku dapat 3 semuanya. Ada yang 2, ada yang 1. Itu guru salah soal pas 4 salah diberikan pas 3. Jadi saya 4 itu paling banyak. Gimana nggak bangga? Saya juga kaget. Oke, aku bilang ke papa, tak cari bapaknya. Pak, ingat Bapak kelas 3 SD itu anak? Bapak pernah pukul dia? Dia cerita nilai 4 dengan bangga karena 4 itu yang terbesar di kelas. Begitu Pak? Ya saya nggak tahu. Ya gimana Bapak tahu? Anak mau bilang tapi Bapak bilang nggak tapi-tapian. Tapi dia nggak bercerita di hari kemudian. Ya karena Bapak langsung hajar dia. Suruh dia diam. Dia memilih diam seperti permintaan Papa. Waduh Pak. Waduh, udah 4 tahun. 4 tahun sudah nggak rajin belajar, otaknya udah beku. Anak saya bisa pandai lagi nggak Pak? Bisa, kalau Bapak minta maaf sama anak. Bapak minta maaf sama anak karena Bapak yang menjadi penyebab itu anak tidak mau belajar. Bapak melukai hatinya. Tadi ingat 4 tahap ya yang datang join terlambat, karena tadi saya sampaikan ketika peserta baru 30, sekarang 75. Nah, ini mestinya panitia merekam ya. Ya, Pak Siswanto merekam. Oke. Nomor 1, bikin dia lahir baru. 2, sentuh dengan cinta. Bentuk gambar diri, persahabatan, gaya hidup. Maka sentuh dengan cinta ini penting sekali. Kenapa itu anak nggak mau sekolah? Harus ada satu orang yang menyentuhnya dengan cinta. Saya waktu itu menyentuh dengan cinta itu anak yang sudah 4 tahun malas, sampai akhirnya dia berani bercerita. Kebenaran diungkapkan, pemulihan hanya lewat kejujuran. Kepemulihan hanya lewat keterbukaan. Pemulihan hanya lewat ketika ada pemberesan. Pemberesan kalau ada keterbukaan. Keterbukaan kalau ada keberanian mengungkapkan. Kepada siapa anak berani mengungkapkan? Kepada sahabatnya yang menyentuhnya dengan cinta. Maka tantangan para guru adalah, para pelayan anak, Anda punya panggilan untuk menyentuh hati anak dengan cinta yang dia tidak dapatkan dari ayahnya, dari ibunya. Nanti kalau anak sudah tersentuh dengan cinta, maka dia akan mengikuti gurunya. Tuhan Yesus menyentuh para muridnya dengan cinta, maka muridnya mengikuti Tuhan Yesus. Nah, ketika itu anak cerita, lalu saya cerita ke bapaknya, udah bapaknya kaget dan shock. Ya ampun Pak, gimana dong? Lalu gimana? Gak lalu-laluan Pak. Untung anak bapak masih SMP. Kalau anak bapak udah terlanjur nggak sekolah, nggak kuliah, udah kena dugem, kena narkoba, saya udah nggak tahu tanya gimana. Untung masih sekolah, hanya hampir tidak naik kelas, dan itu 1 SMP. Masih ada waktu 3 tahun SMP, masih ada waktu 3 tahun SMA. Semudah-mudahan Pak waktu SMP ada perubahan. Jadi singkat cerita saja, bapaknya minta maaf, nangis minta maaf sama anaknya, sungkem basuh kaki. Nah, berubah. Kenapa berubah? Ilmunya Tuhan Yesus itu menjadi dasar ilmu psikologi. Dari hati timbul pikiran, perzinahan, pembunuhan.
Dari hati, mindset, paradigma, behavior, perilaku, pencapaian. Maka ketika ada perilakunya apa? Nggak mau belajar. Perilakunya apa? Nggak mau sekolah. Ini perilaku. Ilmunya balik ke belakang lagi. Ada apa di hatinya? Ya, itu sebenarnya konsepnya akan sama. Ya, cuma kasus per kasus kalau dibahas memang jadi lebih menarik gitu ya untuk sebagai contoh kasus. Ya, saya kembalikan ke Pak Sis. Oke, Pak, kita sampai 14.30. Ini masih ada sekitar 12 menit. 12 menit. Ya, ada Ibu Kadek Sus Indrawati dari Bali ingin bertanya. Silakan Ibu, bisa langsung bertanya. Halo Pak, saya dari Bali. Terima kasih. Saya senang sekali dengan nasihat Bapak. Tadi saya sudah renungkan kembali gitu, dan cukup tidak ada pertanyaan karena saya sudah memahami dari pelajaran yang sudah Bapak sampaikan cara mendidik anak. Karena begini, saya punya anak latar belakang dia masih agama Hindu ya, dan pada waktu itu dia memang mengalami jatuh cinta ya. Ini remaja yang mau masuk SMP gitu ya, dan dia mulai gores-gores tangan karena dia mungkin butuh diperhatikan oleh pacarnya gitu, sehingga saya sebagai yang mengajar ya di PPA Pusat Pengembangan Anak ini, dan orang tuanya juga dia belum percaya dan mengenal Tuhan. Saya udah renungan kemarin, dia harus lahir baru gitu. Jadi tugas saya ini, jadi harus lahir baru dulu baru bisa memahami atau menyampaikan cara-cara gitu. Dan saya mau bertanya, bagaimana baiknya untuk menasihati? Oke, ya. Saya lihat di chat juga, di chatting banyak pertanyaan, tapi ya nanti dari segi waktunya karena habis ya. Saya jawab aja. Ya, sebenarnya gini ya, idealnya itu kalau anak kandung udah pasti itu lahir baru. Ya, kalau sekarang bukan anak kandung misalnya atau sebagai guru sekolah minggu kepada murid, untuk membuat anak lahir baru sendiri juga di chatting ini ada beberapa pertanyaan gimana soal lahir baru. Ya, itu saya yakin kalau di paket-paket modul-modul pelatihan guru sekolah minggu itu ada mengenai PI pribadi ya. Jadi anak kita lakukan penginjilan pribadi, PI pribadi. Kalau masal juga saya bisa sih kayak orang KKR gitu, diajari mengenai Tuhan Yesus, mengenai dosa, akibat dosa. Lalu intinya diajak anak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kalau dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, nah lahir baru, kayak kita lahir ke dunia ya cuma sekali seumur hidup, orang nggak bisa lahir berkali-kali. Tapi setelah lahir baru berbuat dosa ya bertobat lagi. Setelah lahir baru nakal ya bisa minta ampun lagi. Nah, dalam hal memberi nasihat, apapun latar belakangnya, tapi mengerti latar belakang itu penting. Jadi misalnya, latar belakangnya agama apa, latar belakangnya suku apa, latar belakangnya dia anak yang dimanjakan, latar belakangnya dia anak yang mengalami KDRT dari ayah tiri atau ibu tiri. Oh, dia anak yang orang tuanya sopir dan pergi ke Jawa, bus malam yang pulangnya seminggu sekali. Jadi itu termasuk latar belakang tadi yang anaknya misalnya Hindu. Sebagai guru kita memahami keunikan anak sampai ke latar belakang, itu membuat kita akan lebih bijaksana dalam menasehati ya, tidak menyerang. Misalnya dia ternyata orang tuanya agama tertentu, lalu kita bilang soal berhala gitu, jangan-jangan anaknya malah bela orang tuanya, kesinggung lalu marah gitu. Jadi kita jadi gunanya latar belakang sebenarnya untuk kita bijaksana atau menggunakan pola pikir dari latar belakang itu. Dia orang Jawa yang suka pewayangan, kita mungkin pakai pewayangan untuk ilustrasinya sebelum ke Tuhan Yesus. Jadi itu sebenarnya latar belakang dalam rangka kita mendekati situasi dengan cara yang baik. Mengerti latar belakang juga sebenarnya dalam rangka supaya menasehati itu kita bisa kontekstual. Jadi kalau makanya guru itu tadi saya bilang guru sekolah minggu itu benar-benar polanya harus gembala, kayak sekolah TK, sekolah SD zaman saya dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin
ada namanya wali kelas gitu. Kalau SMP kan kelasnya tetap gitu ya, pas pelajaran kimia, guru kimia datang, pelajaran matematika datang. Tapi kalau guru TK udah ada guru satu ngajar semuanya gitu. Jadi kayak jadi gembala kelas. Nah, sama juga sekolah minggu itu idealnya ada gembala kelas, ada guru, supaya si gembala kelas ini benar-benar dia misalnya muridnya 15 anak, dia punya foto dari 15 tersebut ya, fotonya ditempel di meja kerja di rumah. Kalau berdoa lihat fotonya. Kalau perlu ada lagi kayak ada buku biodata murid. Kalau di sekolah SD, SMP, SMA kan anak mendaftar, anak di TK ya, anak mendaftar ada fotonya, foto keluarganya, orang tuanya siapa. Jadi kita tuh benar-benar menangani anak kita seperti menggembalakan jemaat. Maka istilah saya bukan guru sekolah minggu ya, gembala sekolah minggu gitu ya, penggembalaan di sekolah minggu. Nah salah satunya guru, tapi bukan guru yang muter kayak seorang pengajar. Saya hari ini sini, besok seperti itu. Ini peserta siapa? Dari mukanya nggak jelas, nggak ngerti ini. Ini kalau pengajar boleh gitu ya. Saya pengajar ya, saya nggak kenal saudara. Tapi kalau sebagai gembala sekolah minggu, mengenal latar belakang. Supaya tadi kalau ibu tadi Bu Kadek bisa cerita bahwa anaknya punya latar belakang begini. Nah itu udah bagus dari sisi mengerti latar belakang. Bahkan kalau anaknya bermasalah khusus, latar belakangnya diperdalam lagi sehingga nanti kayak menasehati anak itu kan, atau anak sendiri atau anak orang lain itu kan istilahnya pakai senjata mana yang kita mau pakai. Kita mau tegur atau malah dibaikin, kita mau puji dia atau kita kebersamaan. Anak punya 5 bahasa cinta, ada 5 cara untuk mendekati seorang anak baru menyampaikan esensi nasihatnya. Anak yang ini pakai yang mana, ini pakai yang mana. Itu sebenarnya memang perlu pembekalan seorang guru mengenai misalnya belajar bahasa cinta, itu satu sesi itu belajar bahasa cinta, mengenai temperamen dasar. Anak kita ini sanguin, pragmatik, melankolik atau kolerik. Kalau mau baca buku, saya ada bukunya. Gini, ini kalau waktu itu saya tinggal sedikit ya. Bapak Ibu bisa masuk YouTube, kalau yang bisa punya pulsa, channelnya namanya Keluarga Indonesia Bahagia. Di dalam YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia ini nanti misalnya mendidik anak sesuai umur. Jadi menghukum anak umur 0 sampai 6, 12, 17 caranya beda-beda. Didik anak sesuai umurnya. Pak, umurnya udah ketemu Pak, tapi saya harus menghukum atau memberikan kata-kata. Nah, anaknya kolerik apa melankolik. Jadi saya mengajarkan anak, menghukum anak tergantung anak itu sanguin, pragmatik, melankolik atau kolerik. Menghukum anak berdasarkan kepribadiannya. Memotivasi anak berdasarkan temperamen dasarnya. Pak, apa tadi singgung lahir baru, bahasa cinta, didik gambar diri. Gimana Pak cara didik gambar diri? Saya itu ada 5-4 sesi khusus gambar diri. Jadi ada mendidik gambar diri sesuai umur, mendidik gambar diri sesuai temperamen dasar. Anak sanguin sama kolerik, cara memujinya berbeda. Jadi pelajarnya saya ngajar detail sekali, makanya sampai ada mungkin kalau 50 sesi ada gitu ya. Anda baca aja seminggu ya seminggu satu. Anda bisa mendengarkan itu di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia ya. Kalau enggak suka YouTube gitu ya, maunya buku, Anda bisa beli buku. Dari Papua juga bisa order lewat Tokopedia, ada Tokopedia, Bukalapak, bisa. Itu bukunya namanya Mendisiplin Anak, Berani Mendisiplin Anak. Ada buku Mendidik Anak dengan Hati. Ada buku Citra Diri. Jadi kalau yang soal tadi menyentuh anak dengan cinta, satu buku 200 halaman namanya Mendidik Anak dengan Hati. Mendidik anak sesuai keunikannya, sanguin, pragmatik, melankolik, namanya Berani Mendisiplin Anak, satu buku lagi gitu ya, supaya kalau sekarang ini dengan saya selesai, yang suka baca buku bisa lewat buku, yang mau gratis tapi bayar pulsa bisa lewat YouTube ya. Pak, saya sukanya Facebook Pak. Oke, masuk Facebook, namanya Happy Holy Kid. Itu hampir 2-3 hari sekali saya upload file baru, cari yang lama juga bisa. Jadi lewat Facebook bisa, YouTube bisa. Yang 5 menitan Pak, lewat Instagram, nama saya Jarod Wijanarko. Saya tadi baru upload yang kemarin, saya upload parenting itu tips mendidik anak mandiri. Kalau hari ini saya upload
keamanan pernikahan, ya itu 5 menitan gitu ya. Tapi tiap hari, jadi Anda bisa sebagai follow up-nya bisa mengikuti pelajaran saya dengan aneka cara ya supaya ya nyambung terus dah gitu kan. Nunggu acara begini lagi nggak tahu berapa bulan lagi ya. Kita siap-siap aja. Tapi kena waktu, maka saya bukan beri jawaban kepada pertanyaan yang masih ada di chat. Saya kasih tahu cara cari jawabannya, bisa Facebook, bisa YouTube, bisa Instagram. Kalau YouTube itu yang panjang-panjang ya, 45 menit gitu. Itu tinggal cari temanya aja. Mendidik anak gadget adiktif ada, memotivasi anak ada. Pokoknya ketik nama temanya, nanti pasti akan muncul alternatif. Ya, itu supaya yang muncul yang saya ya gini, misalnya mendidik anak gambar diri Jarot, gitu kan. Nanti kan muncul masuk YouTube, ketik itu kan akan muncul nanti. Jadi itu pelajarannya ya kayak saya ngomong begini direkam, jadi ada PowerPoint.